Perkenalkan, nama saya Andre Artonang, kelas 01 PSP, NIM saya 80401873. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul ITIL, The IT Infrastructure Library. Sejarah ITIL dikembangkan pada akhir tahun 1980-an oleh Central Computing and Telecommunication Agency (CCTA), sebuah badan pemerintah di Inggris. Alasan CCTA yaitu kurangnya kualitas layanan IT yang dimiliki oleh pemerintah Inggris, sehingga harus ditemukan Central Computing and Telecommunication Agency (CCTA) untuk mencapai kualitas layanan yang lebih baik, sekaligus untuk menurunkan biaya, yang bertujuan untuk mengembangkan metode yang efektif dan efisien untuk penyediaan IT service, dengan kata lain, katalog praktik terbaik organisasi IT, yang kita kenal sebagai ITIL. Pengertian ITIL yaitu suatu framework pengelola layanan TI, IT Service Management, ITSM, yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. Best practice framework yang mampu meningkatkan layanan atau computing service di dalam teknologi informasi, memberikan sekumpulan prosedur board of management yang diterapkan kepada seluruh aspek dari infrastruktur teknologi informasi, yang memampukan organisasi dapat mengelola operasional teknologi informasinya. Pada tahun 2005, ITIL direvisi oleh ITMSV yang dikenal dengan ITIL 3, revisi kedua ITIL, dan dirilis pada tahun 2007. Di kalangan komunitas IT, sebelum diterbitkan ITIL 3, lebih populer dibandingkan dengan ITIL 2. ITIL 3 menggunakan pendekatan Service Life Cycle, yaitu bagaimana cara meningkatkan apa yang dimiliki untuk memastikan penyesuaian terhadap standar baru, yang memberikan penyesuaian terhadap proses upgrade hardware dan software. ITIL 3 bukanlah sebuah standar, tetapi hanya kerangka yang berisi 8 seri mengenai praktik-praktek terbaik IT Service Management dan distribusi IT Service yang berkualitas tinggi. Komponen operasional. Yang pertama, Software Asset Management, Service Support, Service Delivery, Planning to Implement, Service Management, IT Infrastructure Management, Application Management, Security Management, Business Perspective, Volume 2. Penjelasan mengenai Life Cycle ITIL V.3. Service Strategi. Service strategi memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM. Bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan TI, tapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan serta proses inti yang beroperasi di seluruh tahapan IT Service Life Cycle. Topik-topik yang dibahas dalam tahapan life cycle ini mencakup pembentukan pasar untuk menjual layanan, tipe-tipe dan karakteristik penyedia layanan internal maupun eksternal, aset layanan, konsep portofolio layanan, serta strategi implementasi keseluruhan IT Service Life Cycle. Service strategi memiliki beberapa proses yang terdiri sebagai berikut.
Yang pertama, manajemen keuangan, financial management. Yang kedua, manajemen layanan portofolio, service portfolio management. Yang ketiga, manajemen permintaan, demand management. Yang kedua, service design. Service design menyediakan pedoman untuk merancang dan pengembangan layanan dalam proses manajemen layanan, yang mencakup rancangan prinsip dan metode untuk mengkonversi strategi objektif ke portofolio dari layanan dan service aset. Cakupan service design tidak terbatas pada layanan yang baru. Ini termasuk perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan atau mengelola nilai pada pelanggan selama siklus dari layanan yang berkelanjutan, pencapaian tingkat layanan serta kesesuaian pada standarisasi dan regulasi servis dengan memiliki beberapa proses yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, service katalog manajemen. Yang kedua, service level management. Yang ketiga, supplier management. Yang keempat, capacity management. Kelima, availability management. Keenam, IT service continuity management. Yang ketujuh, IT security management. Yang ketiga, service transition. Service transition menyediakan pedoman untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan akan transisi dan perubahan layanan hingga operasional. Bagian ini memberikan pedoman bagaimana persyaratan-persyaratan service strategi dibukukan dalam service design yang secara efektif direalisasikan dalam service operation, sambil mengawasi resiko kegagalan dan gangguan. Service transition memiliki beberapa proses yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, transition planning and support. Kedua, evaluasi perubahan, change management. Ketiga, manajemen aset dan konfigurasi layanan, service aset dan konfigurasi manajemen. Keempat, release dan deployment management. Kelima, validasi dan pengujian layanan, service validation. Keenam, evaluation. Ketujuh, knowledge management. Yang keempat, service operation. Bagian ini mencakup praktek dalam pengelola service operasional, meliputi pedoman dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mengantarkan dan mendukung layanan untuk memastikan nilai pada pelanggan dan penyedia layanan. Service operation bertujuan mengkoordinasikan dan membawa kegiatan dan proses yang dibutuhkan untuk mengantarkan dan mengelola layanan sesuai level yang disetujui bagi pengguna bisnis dan pelanggan. Service operation memiliki beberapa proses dan fungsi yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, proses-proses yang ada di dalam service operation, yaitu event management, incident management, problem management. Yang kedua, fungsi-fungsi yang tercakup dalam service operation, service desk, technical management, IT operation management, application management, dan interface to other service management life cycle stage. Yang kelima, continual service improvement. Bagian ini memberikan panduan dalam membuat dan mengelola nilai bagi pelanggan melalui rancangan yang lebih baik, pengenalan dan operasional dari layanan, dengan memadukan prinsip-prinsip praktisis dan metode-metode dari manajemen yang berkualitas, change management, dan capability improvement. Organisasi belajar akan perbaikan dalam mencapai layanan yang berkualitas, kegiatan operasional yang efisiensi, dan business continuity.
Pedoman disediakan untuk menghubungkan perbaikan atas usaha dan hasil dengan servis strategi, desain dan transition. Sistem closed loop feedback berdasarkan model Penducek PDCA yang disebutkan dalam ISO IEC 2000, mampu untuk menerima masukan untuk perubahan dari setiap perspektif perencanaan. Manfaat dan penerapan, yaitu selama beberapa tahun terakhir, banyak organisasi mengadopsi ITIL untuk menyediakan manajemen dan kontrol yang efektif terhadap penyampaian dan dukungan layanan TI. Kerangka best practice ITIL memungkinkan manajer untuk mendokumentasikan, mengaudit, dan meningkatkan proses manajemen layanan TI mereka. ITIL juga membantu mendorong produktivitas dan penghematan biaya. Dukungan infrastruktur sangat penting untuk service delivery dan manajemen layanan secara keseluruhan. Kelebihan dan kekurangan ITIL. Kelebihan yang pertama yaitu pelayanan ITIL sudah terbukti dan digunakan secara global. ITIL memberikan konsep umum dan istilah dalam serangkaian best practice terintegrasi yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam siklusnya secara berkelanjutan. Organisasi di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa mereka dapat beradaptasi dan menyesuaikan ITIL sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua, peningkatan kepuasan dan hubungan pelanggan dengan perusahaan ITIL dirancang untuk membantu setiap orang memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan pelanggan dan pengalaman user daripada terlalu berfokus kepada masalah teknologi. Yang ketiga, kualitas layanan yang lebih baik. Dengan mengadopsi konsep yang sudah terbukti, penyedia layanan dapat dengan mudah memberikan layanan secara konsisten dengan tingkatan layanan yang sudah disepakati, efisien dan efektif. Tim support dapat memberikan layanan dengan cepat, mengurangi downtime dan gangguan. Yang keempat, produktivitas yang lebih baik bagi perusahaan. Yang kelima, pemanfaatan standar industri untuk penyedia layanan TI berkualitas tinggi sesuai dengan implementasi perusahaan berskala kecil maupun berskala besar. Kekurangannya, yang pertama, konsep dari ITIL yang komprehensif dalam sifatnya dan penggunaan yang luas dapat menyebabkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, versi 3 dari ITIL mencakup keseluruhan life cycle sehingga tidak mudah dimengerti, di mana versi 2 dari ITIL hanya berfokus pada produksi dan support untuk proses sederhana sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, buku-buku ITIL terlalu mahal sehingga tidak terjangkau bagi non-komersial. Yang keempat, implementasi dan credentialing dari ITIL membutuhkan pelatihan khusus. Yang kelima, ITIL mendapat kritikan dari beberapa profesional ICT mengenai sifatnya yang subjektif dan emosional, degradation yang berkaitan dengan perubahan work practice. Yang keenam, ITIL bersifat holistik yang mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola TI. Yang terakhir, biaya sertifikasi ITIL terlalu tinggi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.